Coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian atau di media berita manapun, pasti kita pernah mendengar atau melihat ada orang yang berbagi makanan secara gratis, ya nggak? Terus, lu langsung datengin dan ikut ambil makanan gratis itu. Lu akhirnya senang dan kenyang tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Tapi pernah nggak lu mikir kalau makanan itu sebenarnya nggak sepenuhnya gratis? Nggak mungkin kan, yang bagi-bagi makanan itu tuh bahan makanannya nggak beli di pasar. Semuanya itu ada biayanya, tapi kebetulan bukan lu yang keluar biaya, melainkan orang lain udah ngebiayain lu makan dalam satu porsi. Sekarang kita lihat MBG, atau makanan bergizi gratis. Kata gratis bikin kita merasa senang gitu kan, seolah tidak ada biayanya. Padahal dalam ekonomi, tidak ada yang benar-benar gratis, teman-teman. Anggaran MBG nilainya ratusan triliun dalam pembahasan APBN. Artinya ini bukan program kecil-kecilan. Gratis di sini tuh bukan berarti nol biaya, tapi biaya yang dipindahkan, bisa ke anggaran sektor lain atau ke generasi berikutnya. Dan kalau tata kelolanya belum matang, resikonya biaya akan ditanggung semakin besar. Dan di video ini kita akan melihat dan membahas mengenai program MBG itu sendiri, apakah itu benar-benar gratis atau justru memiliki banyak hal tersembunyi di baliknya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia juga perlu tahu dan membutuhkan transparansi mengenai anggaran dana yang demikian besar itu. Inilah Lexaris Project. Oke, MBG atau makanan bergizi gratis adalah program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Program ini pada praktiknya memberi makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini ada karena tingginya angka stunting meskipun udah berangsur turun ya di Indonesia sendiri. Terus adanya malnutrisi serta akses pangan terbatas pada anak-anak terutama di daerah-daerah Indonesia Timur. Dan harapannya, program ini dapat mengentaskan masalah-masalah yang ada itu. Targetnya besar, sampai puluhan juta penerima dalam beberapa tahun ke depan. Kalau dilihat dari niatnya, tentu ini sangat baik, teman-teman. Pemerintah ingin menyelesaikan beberapa masalah sekaligus, yaitu kesehatan anak, fokus belajar, kualitas SDM, bahkan menggerakkan ekonomi lokal. Sekarang, pertanyaannya adalah, dana sebanyak itu dari mana? Oke sob, negara itu bukan mesin uang tanpa batas. Negara itu punya satu dompet besar yang kita anggap sebagai atau kita namai sebagai APBN. Isi APBN itu berasal dari pajak rakyat, penerimaan negara, dan kalau kurang bisa dari utang dan bisa ke swasta atau negara lain. Total APBN Indonesia pada tahun 2026 itu sekitar 3.800 sekian triliun lah. Dan perlu diketahui, undang-undang itu mewajibkan minimal 20% APBN digunakan untuk pendidikan. Dan itu disebut mandatory spending. Maka dari itu, anggaran pendidikan total Indonesia pada 2026 sebanyak 769 triliun rupiah. Untuk MBG sendiri, anggaran pada tahun 2026 dirancang sekitar 335 triliun. Dan sekitar 223 triliunan itu diambil dari anggaran dana pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memberikan statement bahwa akan diberikan total senilai Rp15.000 untuk satu porsi MBG. Oke, dari sini kita tahu kalau uang untuk MBG itu bukan uang baru ya, dan itu adalah uang yang dialihkan dari sektor lain. Ketika sebagian besar dana itu dialihkan untuk MBG, otomatis ada ruang yang menyempit di sektor lain untuk perpindahan dana kepada MBG sendiri. Teman-teman, sebenarnya yang namanya makanan bergizi gratis itu nggak benar-benar ada loh. Kenapa? Karena semuanya itu ada biayanya. Everything has a cost. Di ekonomi ada konsep namanya opportunity cost atau biaya peluang. Ini penting untuk pembahasan kita ke depan. Konsep simpelnya gini. Kalau uang dipakai untuk barang A, maka tidak bisa dipakai untuk barang B. Begitupun sebaliknya. Contohnya gini. Bayangin lu punya uang 50.000 nih. Dan lu cuma bisa pilih satu. Mau nonton bioskop atau beli buku yang lu mau.
Kalau lu pilih nonton, maka buku yang gak jadi lu beli itulah opportunity cost-nya. Dan kalau lu pilih buku, maka pengalaman nonton yang lu lepas itulah opportunity cost-nya. Intinya, opportunity cost adalah kesempatan terbaik yang kita korbankan karena memilih pilihan yang lainnya. Nah, ini dia teman-teman, beberapa data dan fakta lapangan selama realisasi MBG. Yang pertama, berdasarkan informasi anggaran tahun 2026, program makan bergizi gratis atau MBG direncanakan mengambil dana signifikan dari sektor lain, terutama anggaran pendidikan. Total anggaran MBG 2026 itu dirancang sekitar 335 triliun, di mana sebagian besar dana MBG itu diambil justru dari anggaran dana pendidikan yang totalnya tadi udah gue sebutin di awal, yaitu sekitar 769 triliun. Jadi, anggaran pendidikan Indonesia sendiri yang non-MBG tersisa sekitar 545 triliun. Hal ini memicu kekhawatiran terkait pemenuhan mandatory spending pendidikan 20%. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, mandatory spending itu adalah belanja atau pengeluaran negara atau daerah yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana alokasi anggarannya sudah diatur dan tidak dapat diubah secara bebas dalam APBN atau APBD. Tujuan utamanya adalah menjamin pemenuhan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan guna mengurangi ketimpangan sosial serta mendorong pembangunan ekonomi. Nah, kalau misalnya dana-dana pendidikan ini dikurangi, maka ini akan berimbas dan berdampak pada seluruh perangkat pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, selain adanya pengurangan dana pendidikan tadi, selama berjalannya program ini dilaporkan di beberapa wilayah banyak siswa yang keracunan setelah menyantap MBG dengan data sebagai berikut, gue tampilkan. Satu lagi, yang ketiga ini, mungkin ini untuk beberapa orang kurang penting ya, tapi cukup penting bagi gue sendiri, yaitu pemotongan gaji guru honorer di beberapa daerah sebagai akibat pengalihan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis pada APBN 2026. Contohnya ada Agustinus Nitbani, adalah seorang guru honorer di Nusa Tenggara Timur yang viral di media sosial setelah video tentang kondisi gaji dan perjuangannya mengajar jadi sorotan publik. Dengan upah berapa? 223.000. 223.000. Dalam video itu disebutkan bahwa gaji beliau pernah mencapai sekitar 600.000 per bulan. Namun sekarang hanya 223.000 per bulan. Dan ia harus menumpang truk untuk pergi mengajar meskipun telah mengabdikan diri puluhan tahun sebagai tenaga pendidik di sekolah dasar negeri di Kupang. Kalau tahun 2002 tuh Bapak gaji berapa? Itu waktu itu belum digaji. Jadi, apakah MBG itu gratis? Bagi penerima langsung, iya gratis karena mereka tidak membayar saat menerima makanan. Tapi secara ekonomi itu enggak, karena tetap ada yang membayar, yaitu mereka yang membayar lewat pajak. Selain itu, biaya per porsi yang disebutkan sekitar 15.000 tadi ternyata nggak semuanya itu untuk makanan teman-teman. Sebagian untuk operasional, distribusi tenaga kerja dan lain-lain. Bahkan dilaporkan dana per porsi full untuk makanan itu sekitar 8.000 sampai 10.000 per porsi. Artinya, gratis di sini tuh bukan berarti nol biaya, tapi biaya yang dipindahkan dan dibagi bersama gitu loh. Lalu, kenapa pemerintah menyebutnya gratis? Nah, ini juga menjadi pertanyaan berat juga buat gue sendiri. Cuman ya, gue berusaha objektif untuk menilai kenapa pemerintah menyebut ini gratis. Oke, secara administratif, memang penerima itu tidak membayar langsung ya. Tapi secara ekonomi, istilah gratis itu seperti penyederhanaan lah. Karena kata gratis itu terdengar lebih nyaman di telinga, lebih menyenangkan dan lebih mudah diterima oleh seluruh masyarakat. Apakah itu berbohong? Apakah pemerintah itu bohong? Belum tentu teman-teman. Bisa jadi itu cara komunikasi yang disederhanakan. Tapi sebagai warga negara, kita tetap perlu melihat gambaran lengkapnya secara utuh. Karena ini juga menggunakan dana yang besar yang berasal dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nggak cuma bilang gratis, tapi kita juga perlu tahu kenapa bisa gratis gitu loh. Ya makanya publik juga berhak tahu transparansinya bagaimana, pengawasannya seperti apa, efisiensinya seperti apa.
Dan oh iya, satu lagi, menurut gua kalau program ini terus berlanjut, ada baiknya pemerintah itu memisahkan dana MBG dari dana pendidikan. Jadi biar dana pendidikan itu full untuk pendidikan aja dan bukan untuk MBG. Karena ya itu tadi, kasihan beberapa guru yang ada di Indonesia Timur bahkan ya gajinya sudah kecil semakin dipotong karena adanya alokasi dana untuk MBG ini. Itu saran gua buat pemerintah aja sih. Oke, itu dia Lexan pembahasan kita mengenai MBG yang terdengar gratis itu. Di sini gue coba membahasnya secara lebih sederhana dan lebih objektif sesuai fakta dan data yang ada, dan di sini gue sampaikan semuanya lah. Kalau misalnya pemerintah kurangi seperti ini ya gue tampilkan, dan makanya gue juga memberikan saran juga tadi kepada pemerintah. Gimana nih teman-teman? Udah dapat info baru belum mengenai MBG yang direalisasikan oleh Pak Prabowo sendiri? Menurut kalian, apakah tata kelolanya itu sudah cukup siap untuk skala sebesar ini, atau justru banyak terjadi kecurangan atau banyak terjadi penyimpangan pada praktiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, salam Lexan, salam Indonesia Maju.